Selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukan rumus fungsi kuadrat dengan masing-masing ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada 4 jenis persamaan kuadrat dengan syarat-syarat tertentu. Kita diminta untuk menentukan rumus fungsi kuadrat dari masing-masing fungsi ya. Oke, yang pertama, memotong sumbu X di titik 4,0 dan minus 3,0 serta melalui titik 2, min 12. Yang kedua, memiliki titik puncak min 1,2 dan melalui titik 2,11. Ketiga, melalui titik 1,6, 3,0 dan 4,9. Yang keempat, grafiknya ditunjukkan pada gambar berikut. Kita mulai dari bagian A ya. Grafik memotong sumbu X di titik 4,0 dan minus 3,0. Nah, ini berarti kita akan menggunakan rumus fungsi kuadrat yang diketahui titik potong sumbu X dan sebuah titik lain yang dilalui. Nah, titik potong sumbu X-nya yaitu 4,0 dan minus 3,0. Jadi kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Kita substitusi nilai X1 dan X2-nya yang diambil dari titik potong sumbu X, yaitu X1-nya adalah 4, X2-nya adalah minus 3. Boleh bertukaran ya, tidak masalah. Oke. Jadi Y sama dengan A dalam kurung X kurang 4, saya sudah ganti X1-nya dengan 4, kali X kurang minus 3. Nah, ini berarti akan jadi plus ya. X kurang minus 3 akan jadi X plus 3. Tinggal kita kalikan. Kita sudah peroleh bentuk Y sama dengan A dalam kurung X kurang 4 kali X plus 3. Sekarang kita substitusi titik lain yang dilalui. Tadi kan yang diketahui 3 titik ya, yaitu 2 titik potong sumbu X, kemudian sebuah titik lain. Nah, titik lainnya itu kita ambil sebagai nilai X dan Y ke persamaan ini. Jadi X-nya adalah kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan minus 12. Maka persamaan ini akan berubah menjadi minus 12 sama dengan A dalam kurung 2 kurang 4 dalam kurung 2 tambah 3. Kita lanjutkan, min 12 sama dengan A, 2 kurang 4 dapat minus 2, 2 tambah 3 dapat 5. A dikali minus 2 kali 5 akan jadi minus 10A ya. Jadi min 12 sama dengan min 10A, maka untuk memperoleh nilai A, kita tinggal bagi saja ya, min 12 dibagi dengan min 10. Atau bisa disederhanakan, akan jadi 6/5. Negatifnya akan habis ya, saling membagi. Min bagi min jadi positif. Jadi hasilnya adalah A 6/5. Ini baru nilai A yang kita peroleh. Nah, nilai A ini akan kita substitusi kembali ke persamaan ini ya. Kita akan substitusi kembali ke persamaan ini. Yang ini ya, untuk memperoleh fungsi kuadratnya. Jadi rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X kurang 4 dalam kurung X plus 3. Kita ganti A-nya tadi dengan 6/5, maka kita peroleh Y sama dengan 6/5 kali X kurang 4 kali X plus 3. Kita bisa kalikan ini. X dikali X dapat X kuadrat, X kali 3 dapat 3X, minus 4 kali X, minus 4X, minus 4 kali positif 3 dapat minus 12. Jumlahkan ini ya, yang variabelnya sama. Jadi X kuadrat kurang 1X atau kurang X kurang 12. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 6/5 kali X kuadrat kurang X kurang 12. Boleh sampai di sini, boleh juga kalian kalikan ke dalam yang pengali 6/5. Nanti kalau kita kalikan ke dalam, fungsinya akan jadi Y sama dengan 6/5X kuadrat kurang 6/5X kurang 6 kali 12 dapat 72 ya, jadi 72/5. Oke. Nah, lebih sederhana ditulis seperti ini saja. Kemudian bagian B. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan A
dalam kurung X kurang X puncak kuadrat tambah Y puncak. Nah, tadi yang nomor 2, yang bagian B, itu yang diketahui adalah titik puncak dan sebuah titik yang dilalui. Jadi kita akan menggunakan formula yang ini ya. Beda dengan yang bagian A tadi. Kalau yang di bagian A yang diketahui adalah dua titik potong sumbu X dan sebuah titik yang dilalui. Kalau ini satu titik puncak dan sebuah titik lain yang dilalui. Maka kita akan mengganti nilai X puncak dan Y puncaknya atau XP dan YP-nya. Kita ganti dengan minus 1 untuk XP, kemudian 2 untuk YP. Maka akan diperoleh Y sama dengan A kurang X puncak, kita ganti dengan minus 1 ya. Jadi X kurang minus 1 pangkat 2 tambah 2. Nah, ini akan diubah dulu jadi X kurang minus 1 akan jadi X plus 1 ya. Jadi A dalam kurung X plus 1 pangkat 2 tambah 2. Nah, ini yang pangkat 2 kita kalikan dulu ya. Ya, sebelum kita kalikan, ya, kita substitusi saja langsung ya. Kita langsung substitusi saja nilai titik lain yang diketahui sebagai nilai X dan Y-nya. Tadi grafiknya melalui titik 2,11. Ini ada di soal ya, diketahui. Maka Y sama dengan A dalam kurung X plus 1 pangkat 2 tambah 2. Kita ganti nilai X dan Y-nya. Jadi Y tadi kita ganti dengan 11. Jadi 11 sama dengan A. X kita ganti dengan 2 plus 1 pangkat 2 tambah 2. Nah, 2 tambah 1 dapat 3 ya. 3 pangkat 2 kali A tambah 2. Di ruas kiri tetap ada 11. 3 pangkat 2 9. 9 kali A dapat 9A plus 2. Nah, konstanta 2 bisa kita bawa ke ruas kiri ya. Jadi 11 kurang 2 sama dengan 9A. 11 kurang 2 dapat 9. Ya, 9 kurang sama dengan 9A. Maka A-nya adalah 1 ya. Karena ini akan habis membagi. Jadi 9 per 9 dapat 1. Nilai A1 ini kita substitusi kembali ke persamaan yang ini ya. Karena tujuan kita mencari fungsi kuadrat. Jadi Y sama dengan A dalam kurung X plus 1 kuadrat plus 2. A kita ganti dengan 1 ya. Jadi Y sama dengan 1 dalam kurung X plus 1 pangkat 2 tambah 2. Kalau dikali 1 kan tidak ada yang berubah ya. Nah, ini kita pangkatkan 2 saja. Jadi X pangkat 2 adalah X plus 1 pangkat 2 dapat X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 ya. Tambah 2. Kalau kita buka kurungnya, dia akan jadi X plus X kuadrat plus 2X plus 1 plus 2. 1 tambah 2 bisa kita jumlahkan. Jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Inilah rumus fungsi kuadrat yang diminta. Oke, kita lanjut. Bagian C. Bagian C itu jika diketahui ketiga titik yang dilalui ya, tanpa ada ketentuan apakah dia titik potong sumbu X atau titik puncak. Jadi sembarang titik. Kita akan menggunakan formula Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini kan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Maka yang kita akan ganti nanti adalah nilai X dan Y dari masing-masing titik ke persamaan ini. Kita substitusi dia ke persamaan ini. Kita mulai dari titik yang pertama. Titik yang pertama kan 1,6. Jadi kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 6. Maka akan jadi kalau AX kuadrat, jadi A kali 1 kuadrat, tambah B kali 1, tambah C sama dengan 6. Jadi saya tukar posisinya ini ya. Y jadi di ruas kanan, yang ini jadi di ruas kiri. Nah, A kali 1 kuadrat itu 1, 1 kali AA, B kali 1 dapat B, tambah C sama dengan 6. Ini persamaan yang pertama. Kemudian titik yang kedua adalah 3,0. Kita lakukan hal yang sama ya. Jadi A kali 3 pangkat 2, tambah B kali 3 tambah C sama dengan 0. 3 pangkat 2 dapat 9 kali A, maka 9A. B kali 3 dapat 3B, tambah C sama dengan 0. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian melalui titik 4,9. Jadi A kali 4 pangkat 2, tambah B kali 4, tambah C sama dengan 9. 4 pangkat 2, 16 kali A dapat 16A, 4 kali B dapat 4B, tambah C sama dengan 9. Jadi kita sudah punya 3 persamaan, yaitu A plus B plus C sama dengan 6,
9A tambah 3B tambah C sama dengan 0. 16A tambah 4B tambah C sama dengan 9. Nah, ketiga persamaan ini kita selesaikan seperti cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah kalian pelajari pada KD sebelumnya ya, yaitu KD 3.2. Oke. Kita menggunakan gabungan eliminasi dan substitusi ya. Jadi yang pertama saya eliminasi variabel C pada persamaan pertama dan kedua. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kalau kita eliminasi C, tinggal kita kurangkan saja ya. Langsung dikurangkan, ini C-nya akan habis ya, akan jadi 0. Kemudian A dikurangi 9A dapat min 8A, B kurang 3B dapat min 2B, 6 kurang 0 dapat 6. Kita simpan ini sebagai persamaan keempat. Nah, kemudian kita eliminasi lagi variabel C, tapi kita ganti persamaannya, yaitu persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 yang ini, sama kan tadi, persamaan 2, kemudian persamaan 3 yang ini. Kita langsung kurangkan saja ya nilai C-nya, biar dia habis jadi 0 ya. Jadi 9A kurang 16A dapat min 7A, 3B kurang 4B dapat min B, 0 kurang 9 dapat min 9. Ini kita simpan sebagai persamaan yang kelima. Kemudian eliminasi variabel B pada persamaan 4 dan 5. Tadi persamaan 4 ini min 8A kurang 2B sama dengan 6. Kemudian persamaan 5-nya min 7A kurang B sama dengan min 9. Nah, ini tidak bisa langsung kita kurangkan ya, karena koefisien dari si B ini kan tidak sama. Jadi kita harus samakan dulu atau kita cari KPK-nya. Kalau di sini 2, di sini koefisiennya 1, maka KPK-nya adalah 2 ya. Jadi solusinya kita kalikan persamaan keempat dengan 1, persamaan yang kelima dengan 2. Nah, semua yang di persamaan pertama kita kalikan 1, tidak akan ada yang berubah. Kemudian semua yang di persamaan yang ini, yang kelima ya, yang kelima itu dikali 2, jadi 2 dikali min 7A dapat min 14A, 2 kali min B dapat min 2B, 2 kali min 9 dapat min 18. Nah, ini karena tanda bilangannya sama-sama negatif, atau sama ya, pokoknya kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka untuk menjadikan dia 0 kita kurangkan. Kalau salah satunya positif, yang lainnya negatif, maka harus kita tambahkan. Ini untuk mengeliminasi ya, triknya seperti itu. Jadi ini kita kurangkan, min 8A kurang min 14A didapat 6A, 6 kurang min 18 dapat 24. Nah, untuk memperoleh A berarti A sama dengan 24 dibagi 6. 24 bagi 6 didapat 4. Ya, kita sudah punya nilai A. Kita lanjut, untuk memperoleh nilai B, kita substitusi nilai A ke salah satu persamaan ya. Persamaan antara persamaan 4 atau persamaan 5. Di sini saya pilih persamaan 4. Min 8A kurang 2B sama dengan 6. Ini persamaan 4. Kita ganti A-nya dengan 4. Jadi min 8 kali 4 kurang 2B sama dengan 6. Min 8 kali 4 dapat min 32 kurang 2B sama dengan 6. Nah, min 32 bisa kita bawa ke ruas kanan ya. Jadi min 2B sama dengan 6 plus, karena kita bawa ke ruas kanan yang min jadi plus ya. 6 plus 32 min 2B sama dengan 38. Maka B-nya adalah 38 dibagi min 2 dapat min 19. Nah, kita sudah punya nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan min 19. Kita tinggal mencari nilai C. Nilai C itu kita peroleh dengan cara mensubstitusi nilai A dan B ke salah satu persamaan, apakah persamaan 1, 2, atau 3. Saya memilih persamaan 1. Karena ini yang paling sederhana. A tambah B tambah C sama dengan 6. Kita ganti A-nya dengan 4, B-nya dengan min 19. Jadi 4 tambah min 19 tambah C sama dengan 6. Ini dapat min 15 tambah C sama dengan 6. Maka C-nya dapat 6 tambah 15. C-nya dapat 21. Nah, sudah punya nilai A, nilai B, dan nilai C. Maka persamaan kuadrat yang dicari adalah kita kembalikan ke bentuk umum, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tadi A-nya 4, kita ganti 4X kuadrat
Kemudian B-nya kita ganti dengan min 19, jadi kurang 19X tambah C-nya 21. Jadi tambah 21 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang diminta. Bagian D. Nah, kalau pada bagian D, soalnya kita hanya diberi gambar grafik ya. Nah, berikut gambar grafik pada soal bagian D. Nah, unsur-unsur yang diketahui pada grafik, ini bisa kita manfaatkan. Nah, pertama, kalau dari grafik, yang kelihatan adalah titik puncaknya, yaitu 2,1. Kemudian, sebuah titik lain yang dilalui, yaitu 0,-1, ya. Karena ini yang sudah pasti-pasti dilalui. Kalau di titik lain, misalkan kalau kalian mau ambil titik potong sumbu, boleh, tapi kan kita tidak tahu tepatnya di titik berapa ini ya. Kemudian ini lagi kita tidak terlalu tahu dia di titik berapa, berapa. Jadi yang pasti-pasti saja yang diambil yaitu titik puncak 2,1 dan titik lain yang dilalui 0,-1. Nah, dengan ini kita sudah punya modal ya. Tadi ada berbagai cara menentukan rumus fungsi kuadrat. Kita pakai cara yang kedua ya, yang diketahui titik puncak dan sebuah titik yang dilalui. Berarti kita pakai formula Y sama dengan A dalam kurung X kurang X puncak pangkat 2 tambah Y puncak. Nah, kita ganti nilai X puncak dan Y puncaknya. Tadi X puncaknya 2, Y puncaknya 1. Jadi, Y sama dengan A dalam kurung X kurang 2 pangkat 2 tambah 1. Kemudian, titik yang dilalui yaitu titik 0,-1 yang ini, kita ganti sebagai nilai X dan Y-nya. Jadi, Y sama dengan -1 ya. Ini kita ganti ya. -1 sama dengan A dalam kurung 0 kurang 2 pangkat 2 tambah 1. -1 sama dengan A, 0 kurang 2 dapat -2 ya. -2 pangkat 2 dapat 4. 4 kali A didapat 4A. Jadi, -1 sama dengan A kali 4 plus 1. Jadi 4A ya. Nah, si positif 1 yang konstanta boleh dibawa ke ruas kiri, dia akan jadi -1. Jadi -1 kurang 1 dapat -2 ya. -2 sama dengan 4A, maka A-nya adalah -2/4. Atau boleh disederhanakan akan jadi -1/2. Nah, nilai A ini kita bisa substitusi langsung ke fungsi yang ini. Jadi kita ganti A-nya dengan -1/2, maka Y sama dengan -1/2 dalam kurung X kurang 2 pangkat 2 tambah 1. Pangkatkan 2 dulu ya. Jadi X kurang 2 pangkat 2 dapat X pangkat 2 kurang 4X tambah 4. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bagaimana cara memangkatkan 2. Nah, kemudian kita kalikan -1/2 dengan semua yang ada di dalam kurung. Jadi -1/2 kali X kuadrat dapat -1/2 X kuadrat. -1/2 dikali -4X akan dapat min dalam kurung -4X/2. Kemudian -1/2 dikali 4 berarti 4 kali -1, -4 bagi 2 dapat -2. Kemudian tambah 1. Hasilnya -1/2X kuadrat. Kemudian ini hasil baginya 2 ya, positif 2, karena min ketemu min jadi positif. Jadi tambah 2X kurang 1. Inilah persamaan kuadratnya. Oke, bagaimana bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, Ibu sudah sediakan soal latihan untuk kalian. Nah, sebagai gambaran untuk menyelesaikan soal, nah nomor 1, ini seperti yang sudah Ibu jelaskan pada aktivitas nomor 1. Kemudian yang nomor 2, nah, sama dengan aktivitas yang nomor 2 ya. Kita diminta untuk menentukan rumus fungsi kuadrat dengan berbagai ketentuan. Bagian A, saya rasa ini semuanya sudah saya jelaskan di aktivitas yang nomor 2. Ya, kerjakan sendiri. Perhatikan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu kalian belajar secara mandiri di rumah. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian langsung di kolom komentar atau bisa juga melalui chat pada grup kelas masing-masing. Nah, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.